Halo semua, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat dan tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, untuk video pembelajaran kali ini, materi yang dibahas adalah tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dalam masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini, nanti akan ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama tentang permasalahan ekonomi, yang kedua sistem ekonomi, dan yang ketiga adalah sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian, tujuan pembelajaran ini nantinya kalian diharapkan yaitu mampu memahami sistem ekonomi, yang kedua mampu mendeskripsikan sistem ekonomi, dan yang ketiga mampu menjelaskan sistem ekonomi atau perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya, marilah kita lihat konsep pokok permasalahan ekonomi yang diantaranya terdiri dari yang pertama adalah masalah ekonomi secara umum. Yang kedua, masalah ekonomi klasik yang berkaitan dengan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga adalah masalah ekonomi modern yang berkaitan dengan what, how, dan for whom. Nah, berikutnya adalah masalah ekonomi secara umum. Masalah ekonomi secara umum sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan dan kelangkaan yang dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Lanjut, masalah ekonomi secara klasik. Di depan sudah dijelaskan bahwa masalah ekonomi secara klasik berkaitan dengan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebagai contoh, dalam sebuah gambar di atas, yaitu kegiatan produksi, seorang pengusaha sepatu kulit yang diantaranya memproduksi berbagai jenis atau model sepatu. Nah, inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam ekonomi klasik. Apa yang diproduksi dan bagaimana cara memproduksi. Selanjutnya yaitu masalah distribusi. Permasalahan distribusi di sini adalah permasalahan bagaimana cara menyalurkan barang tersebut. Dan permasalahan yang ketiga adalah konsumsi. Jadi kesimpulannya ada 3 masalah ekonomi klasik, di antaranya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya masalah ekonomi yang ketiga adalah masalah ekonomi modern. Semakin berkembangnya zaman atau modern, maka kebutuhan masyarakat semakin banyak dan berbagai macam. Ada 3 masalah ekonomi secara modern, di antaranya what, how, dan for whom, atau apa, bagaimana, dan untuk siapa barang akan diproduksi. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. What, apa yang harus diproduksi? Berapa jumlah barang yang akan diproduksi? Nah, di sini merupakan salah satu rencana atau planning sebelum seseorang akan melakukan sebuah usaha. Yang kedua, how. Bagaimana barang itu diproduksi? Apakah barang tersebut diproduksi dengan menggunakan SDM atau sumber daya manusia atau menggunakan sumber daya modal? Kemudian yang ketiga, for whom. Untuk siapa barang itu diproduksi? Dalam hal ini berarti harus dipikirkan secara matang. Jangan sampai barang yang sudah dibuat atau diproduksi tidak laku atau tidak bisa jadi salah sasaran atau salah pasar. Selanjutnya masuk ke sistem ekonomi. Di mana dalam sistem ekonomi terbagi ke dalam 4 macam. Ada sistem ekonomi tradisional, komando atau terpusat, liberal atau pasar, dan sistem ekonomi campuran. Oke, sebelum kita bahas satu persatu macam sistem ekonomi tersebut, terlebih dahulu harus tahu apa itu sistem ekonomi, berikut fungsi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, negara, atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Adapun fungsi sistem ekonomi diantaranya, yang pertama, untuk penyedia dorongan dalam berproduksi. Yang kedua, untuk mengordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, untuk mengatur dalam pembagian hasil suatu produksi. Dan yang terakhir, untuk menciptakan mekanisme tertentu
waktu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Lanjut, yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Dalam sistem ekonomi tradisional terdapat ciri serta kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu ciri sistem ekonomi tradisional. Pertama, belum adanya pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, masih tergantung pada sektor pertanian. Yang ketiga, masih mempunyai ikatan tradisi yang sifatnya kekeluargaan. Dan yang terakhir, teknologi dalam produksinya masih sedikit. Adapun kelebihan sistem ekonomi tradisional antara lain, yang pertama, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan yang kuat di antara ekonomi liberal atau pasar, di mana sistem ekonomi liberal atau pasar ini terdapat yang kedua, adanya campur tangan pemerintah terhadap suatu mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan. Yang ketiga, adanya hak milik perorangan yang diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan. Sedangkan kelebihannya diantaranya, yang pertama, adanya sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, adanya hak individu atau swasta yang diakui dengan jelas. Dan yang terakhir adalah harga lebih mudah untuk diterima. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi campuran itu sendiri adalah, yang pertama, peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang ketiga adalah munculnya KKN atau korupsi, kolusi, dan untuk di Indonesia atau negara kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ini ada pada dasar negara kita yaitu Pancasila.
Di dalam sistem ekonomi Pancasila, terdapat nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila, di antaranya seperti kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Dampak positif dan negatif sistem ekonomi Pancasila. Di antaranya, yang pertama, dampak positifnya. Pertama, perekonomian disusun untuk usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta memiliki hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang keempat, potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam suatu batas-batas yang tidak merugikan. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, sistem free fight liberalism, yakni sebuah sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan bisa menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga bisa menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Yang kedua, sistem etatisme, yaitu di mana negara beserta aparatur ekonomi negara sifatnya dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang ketiga, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Oke, mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dan dipelajari. Dan pada intinya, semua permasalahan ekonomi itu dapat diselesaikan dengan suatu sistem ekonomi. Dan dari keempat sistem ekonomi tersebut, tidak bisa disamakan semua negara. Tergantung masing-masing negara akan menggunakan sistem apa dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang dibutuhkan. Baik, sekian dulu video pembelajaran ini, dan ketemu dengan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.